Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu, nama saya Siti Kundatmono. Saya guru SMK di Pancasila 3 Baturno, mengajar di Teknik Kendaraan. Pada kegiatan MPLS kali ini, saya akan membawakan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Mari kita lihat materi berikut ini. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Ini adalah contoh kurang memahami adanya keanekaragaman. Permasalahan sengketa tanah, perkelahian pelajar, tawuran pelajar dengan alat, tawuran warga. Nah, perlu disadari dan dipahami bahwa di era globalisasi ini banyak tantangan yang kita hadapi di negeri ini. Namun kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran dan berbangsa dan bernegara bagi warganya. Bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain, yang akan mempersulit bangsa ini ketergantungan dengan bangsa yang lain. Kesadaran berbangsa dan bernegara adalah mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilatih keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Amanat pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara Negara Kesatuan Wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat. Peran pemuda untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, ekonomi, dan politik. Karena dengan terbentuknya masyarakat dari semua lapisan keluar dari himpitan persoalan, disitulah pemuda telah melakukan langkah konkret dalam bela negara. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam masyarakat. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain: cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, memahami Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan bela negara. Ini adalah contoh sikap nasionalisme yang mencintai bangsa dan negara. Nasionalisme terbagi atas nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan, sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang kaufinisme. Contohnya Jerman Barat pada masa Hitler. Nasionalisme dalam arti luas yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama sederajatnya. Hans Koch dalam bukunya Nationalism, Its Meaning and History mendefinisikan sebagai berikut: suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan pada negara. Perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia, yaitu mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara, mengembangkan sikap toleransi,
memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme, yaitu sukuisme, menganggap suku bangsa sendiri paling baik; Calvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul; ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata; provinisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri; sikap patriotisme. Sikap patriotisme bangsa Indonesia adalah telah dimulai sejak penjajahan, dengan banyak pahlawan-pahlawan gugur dalam rangka mengusir penjajah seperti Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, Tuk Nyadin, Tengku Umar dari Aceh, dan lain-lain. Sikap patriotisme memuncak setelah proklamasi kemerdekaan pada periode perjuangan fisik antara tahun 1945 sampai 1949, yaitu periode mempertahankan negara dari keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme adalah cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa berbaharu, dan tidak kenal menyerah dan putus asa. Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan keluarga, contohnya menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Dalam kehidupan sekolah, contohnya melaksanakan upacara bendera, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Dalam kehidupan masyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Dalam kehidupan berbangsa, yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, memakai peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Kesimpulannya, apabila kita mengajarkan dan melaksanakan apa yang menjadi faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini, yakni dengan mengembalikan sosialisasi pendidikan warganegaraan di sekolah-sekolah, juga sosialisasi di masyarakat, niscaya akan terwujud pada pendidikan kewarganegaraan. Ditanamkan prinsip etik multikulturalisme, yaitu kesadaran perbedaan satu dengan yang lain, menuju sikap toleransi, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Sekian, terima kasih, tetap di rumah saja, jaga imun, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan yang teratur, selalu berprasangka yang baik, salam sehat dan tetap semangat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.